lebih ditekankan di nilai T1 itu. Oke, nah, dilihat yang ini sekarang teman-teman. Kalau T1 dia ada nilainya. Itu yang pertama. Kalau ini pembobotan T1 benar ya, Mas? Nah, kalau dia pembobotan T1 itu ada gambarnya. Berarti kalau T1 tidak ada gambarnya. T1 ada satuannya ya milisecond. Kalau dia pembobotan T1 itu ada gambarnya. Sudah punya bayangannya? Kalau dia T1 itu karakteristik dari objek itu. Kalau ini adalah katakanlah lemak, dia memiliki T1 200 milisecond. CSF. Nilai T1-nya adalah 2000 milisecond. Kalau dia pembobotan T1 itu adalah gambar ini yang ada sekarang ini yang paling dominan, untuk memperlihatkan objeknya itu berbeda karena perbedaan nilai T1 ini, gitu maksudnya. Ngerti ya sampai di sini? Itu adalah T1. Itu adalah pembobotan T1. Berarti kalau pembobotan T1 namanya T1WI, gitu kalau nanti baca-baca buku. T1WI. Oke. Yang berikutnya, katakanlah ini ada objeknya 2 ini. Kalau dilihat ini ada yang warna apa namanya ini, warna kuning, ini warna biru. Kalau katakanlah ini adalah lemak dan CSF, yang 2 ini lemak yang mana? Boleh teman-teman ini lemak yang mana? Menunjuk dari 2 grafik ini yang mana yang lemak grafiknya? Yang kuning. Yang kuning. Apakah ada yang belum mengerti mengapa yang kuning? Nah, dilihat di sini, ini lemak, ini lemak, ini lemak. Kalau ini objeknya, pembobotan T1, ini lemak itu. Nah, dia lebih cerah, lebih intens dibandingkan cairan itu. Bagaimana untuk caranya menghasilkan grafik ini? Cara menghasilkan grafik ini caranya seperti ini, teman-teman. Biar punya bayangan. Sebenarnya bisa Anda buat dalam hitungan manual. Maksudnya manual itu ya pakai Pakai Excel. Nah, ini rumusnya. Bisa ngelihat? Nah, kalau Anda lakukan seperti ini, akan muncul grafiknya seperti yang tadi. 1 untuk lemak, 1 untuk CSF, gitu kira-kira. Oke. Ini dilihat yang ini. Selisih ini yang disebut dengan kontras. Selisih ini disebut dengan kontras. Kalau dia di sini, berarti di sini nanti kontrasnya selisihnya. Tambah ke sini berarti kontrasnya tambah kecil. Nah, tugas teman-teman itu adalah menentukan yang ini. Untuk menentukan yang ini yang disebut dengan time repetisi. Itu yang disebut dengan time repetisi. Mengerti sampai di sini, teman-teman? Itu yang disebut dengan time repetisi. Yang berikutnya, ada namanya kontras T2. Kontras T2 juga sama. Itu adalah berhubungan dengan nilai T2.
berhubungan dengan nilai T2. Nilai T2 itu berbeda antara katakanlah lemak dengan CSF. Ini 100, ini 300. Nah, kalau dilihat grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah water. Oke, ini 2500. Kalau dilihat ke sini, kira-kira daerah sini. Cairan itu daerah mana kira-kira? Nah, kalau dilihat, kalau dia lemak itu 100. Di sini inilah lemak itu. Kalau bandingkan ke sini lebih intens di sini. Ada komentarnya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan sedikit lagi. Ada lagi adalah pembobotan dengan proton density. Artinya apa? Dilakukan pembobotan itu karena perbedaan jumlah protonnya. Yang ini kan berbeda-beda ini. Nah, karena ini berbeda, proton density. Oke. Ada komentarnya? Kalau tidak ada, inilah biasanya yang dilakukan untuk apa? Untuk pemeriksaan itu. Tadi ada siapa tadi yang nanya tadi? Yang parameternya seperti apa? Ya, pedoman umumnya seperti ini. Kalau pendek-pendek, maksudnya pendek-pendek apa? TR-nya pendek, TE-nya pendek, itu pembobotan T1, gitu kira-kira. Kalau dia TR-nya panjang, TE-nya pendek, itu proton density. Kalau panjang-panjang, itu adalah pembobotan T2. 2 lebih besar dari 1. Kalau pendek-pendek, T1. Seperti itu caranya. Pertanyaannya yang disebut dengan panjang itu berapa, yang disebut dengan pendek itu berapa? Ada referensi menyatakan seperti ini. Kalau panjang itu, kalau TR itu, kalau dia spinneho, di atas 2000 milisecond. Kalau yang untuk gradien, tergantung split angle-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada komentarnya? Izin Pak, mau tanya Pak. Iya. Kalau yang spin echo itu kayak mana Pak? Kalau yang gradient echo itu kayak penjelasan. Maksudnya apanya ini? Apanya yang ditanya? Biar saya tidak salah paham. Karakteristiknya perbedaan. Ya, kalau ini karakteristiknya. Karakteristik utamanya gini. Kalau karakteristiknya, saya lihat dulu ininya. Area. Ini karakteristik utamanya. Kalau dia spinneho, karakteristik utamanya, split angle-nya itu di atas atau sama dengan 90 derajat. Untuk menghasilkan echo, itu digunakan radio frekuensi 180 derajat. Itu karakteristik spinneho. Kalau gradien echo, dia menggunakan split angle-nya kurang dari 90 derajat. Untuk menghasilkan echo,
itu digunakan. Lihat ini yang gradien Neho dan ini. Sekarang dilihat di apa split angle-nya, biar punya bayangan seperti apa split angle-nya. Nah, ini kan terlihat, oh kalau dia gradien Neho, ini split angle-nya kurang dari 90 semua. Kalau yang ini 90 atau lebih, itu masih gradien Neho, apa spin Neho namanya. Ada yang ditanya, dengan seperti ini kan sebenarnya sudah terlihat, oh kalau split angle-nya besar, berarti untuk dia pulih kembali kan waktunya lama. Kalau split angle-nya kecil, maksudnya lama itu seperti ini. Nah, katakanlah inilah split angle yang kurang dari 90. Inilah 90. Begitu diberhentikan radio frekuensi ini kan balik ke sana. Yang ini juga dari sini balik ke sini. Berarti waktu dari sini ke sini lebih cepat daripada dari sini ke sini. Nah, kalau ini kan gradien. Nah, kalau ini adalah apa namanya spin Neho. Spin Neho memang waktunya lebih lama. Karena waktunya lebih lama, berarti ada kemungkinan objeknya nanti kalau dia bergerak akan terjadi artefak. Makanya banyak pemeriksaan tertentu karena tujuannya adalah salah satu menghilangkan artefak, waktunya harus singkat, cenderung menggunakan gradien Neho. Ada komentarnya? Kalau tidak ada, menurut saya sudah cukup, tinggal dibaca buku. Ya, ada komentarnya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita keluar. Kalau tidak ada, menurut saya sudah tinggal baca buku. Atau yang sudah punya pengalaman ya bisa berbagi. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada komentarnya, bisa kita keluar ini dari pertemuan kalau tidak ada. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, tinggal dibaca bukunya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang, Pak.